Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali bani adam ila shiyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Hadis qudsi rawahu Bukhari an Abi Hurairah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah subuh yang kami muliakan, pertama sekali syukur alhamdulillah, subuh ini adalah subuh terakhir Jumat di bulan Sya'ban. Insya Allah pada hari Selasa kita akan memulai puasa Ramadan pertama. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Shalawat dan salam sama-sama kita mohon kepada Allah, kiranya selalu dicurahkan buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi Bapak Aslan Nasution menyampaikan banyak infak, sedekah, wakaf dari Bapak dan Ibu. Memang pada saat sekarang lagi banyak-banyaknya ya program pembangunan. Yang terbaru di PCN Tanah Hulu, Ibtidaiyah Tanah Hulu, itu pembebasan tanah. Kebetulan Bapak Ibu, tanah di sebelah sekolah atau menyatu dengan sekolah itu juga akan dijual seharga Rp300.000, 300 juta rupiah. Jadi seharga 300 juta rupiah itu alhamdulillah menyatu dengan sekolah. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang ada kelapangan, ada kemampuan, ya kita berdoa kepada Allah untuk bersama-sama bergotong royong demi anak-anak generasi kita yang akan datang. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi kembali kita baca surat Al-Baqarah 183. Kemudian hadis qudsi riwayat Imam Bukhari, hadis yang ke-1904. Allah berfirman, kullu amali bani adam lah ila shiyam fa innahu li wa ana ajzi. Tiap amal anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untuk aku dan aku yang akan membalas, kata Allah. Nah, bagi para ulama Bapak Ibu, hadis qudsi ini sangat menarik. Karena dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dikatakan, kullu amali bani adam yudha'aful hasanah asyaru amthaliha illa sab'i mi'atin. Setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat.
Wa qala azza wa jalla ila sawma fa innahu li wa ana ajzibi. Berkata Allah, yang tidak dilipat gandakan seperti itu adalah puasa. Nah, jadi Bapak Ibu, amal yang kita laksanakan itu dilipat gandakan dari 10 sampai 700. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu beramal di bulan Ramadan, yang sunat pahalanya sama dengan yang wajib. Yang wajib dilipat gandakan sampai 700. Kecuali puasa. Nah, kalau puasa ini Bapak Ibu berbahagia, tidak dilipat gandakan seperti itu, melainkan lipatan pahalanya berlipat-lipat tanpa ada batasan bilangan. Nah, ini sangat menarik Bapak Ibu berbahagia. Maka jangan heran kita, banyak orang yang bisa puasa tapi tidak mampu sholat. Banyak tuh Bapak Ibu. Kalau di dusun kami dulu banyak itu. Kalau puasanya rajin. Nah, kalau sembahyang tahu cuma sekali cuma itulah. Nah, kemudian Idul Fitri. Karena pahala puasa itu begitu besar, sampai-sampai tidak ada alat untuk mengukurnya. Bapak Ibu akan menghormati, apa sebabnya puasa itu untuk Allah? Kalau sholat untuk kita, zakat untuk kita, haji untuk kita, baca Quran, berdoa, berzikir, itu semuanya untuk kita. Tetapi puasa itu bukan untuk kita, tetapi untuk Allah. Sama Bapak Ibu, kita pulang ke dusun, kita bawa oleh-oleh, mana yang untuk orang banyak, mana yang untuk kita juga, dan mana yang khusus untuk orang tua kita. Atau nilainya pasti berbeda. Maka puasa ini Bapak Ibu, puasa ini bukan untuk kita. Puasa ini untuk Allah, dan Allah lah yang akan memberikan pahalanya. Nah, kita santai saja Bapak Ibu. Santai. Yang pokoknya jalan kan dulu. Jasmani jalan, rohani jalan. Itu juga terakhir Bapak Ibu, jangan banyak gitu. Nah, jadi puasa ini untuk aku kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Apa sebab? Setelah kita baca banyak buku Bapak Ibu, Al-Quran, hadis, ada beberapa poin mengapa puasa ini kok bukan untuk kita, tapi untuk Allah. Maka yang bisa berpuasa itu adalah orang-orang yang beriman untuk mencapai takwa. Yang pertama, puasa ini mengajarkan kita sabar. Sabar melaksanakan perintah. Kita puasa, makanan ada, minuman ada, padahal kita mencari siang malam, pagi sore. Bahkan kadang-kadang siang lain jualannya, malam lain pula jualannya. Setelah dapat makanan minuman, setelah dapat modal, kita tidak boleh makan, tidak boleh minum. Di rumah ada suami, ada istri, besar biaya nikah tuh Pak, antara berapa dulu? Biaya pesta berapa dulu? Mahar berapa? Itu pun pada waktu itu kita harus sabar. Kata Allah, jangan. Yang kita tinggalkan. Sabar meninggalkan larangan dan sabar menghadapi takdir. Jadi orang yang berpuasa ini bisa dijadikan sebagai bentuk atau simbol orang sabar.
Dalam surat Az-Zumar ayat 10 kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabarlah yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. Jadi tidak ada batas pahala sabar itu. Nah, makanya orang yang berpuasa ini diminta sabar. Ya, tidak suka marah, apalagi ini kan banyak hal yang membuat kita marah. Doa nak ganti-gantian ke kawan, ya kan? Banyak macam ini Pak yang membuat kita marah. Nah, kesabaran itu akan menumbuhkan persatuan dan kesatuan. Yang kedua, menahan hawa nafsu. Nafsu inilah musuh yang paling besar. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya syahwatu wa ta'amahu minal ajri. Disebabkan dia meninggalkan syahwat dan meninggalkan makan dan minum, maka aku berikan kepadanya balasan yang tidak terhingga. Hadis qudsi riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Yang ketiga Bapak Ibu, puasa ini niat dalam batin atau ibadah batin. Puasa berasal dari niat batin, hanya Allah yang mengetahuinya. Kita tidak tahu Bapak Ibu orang itu puasa atau tidak, walaupun sama-sama sapu, sama-sama bubuk gitu. Tidak tahu itu. Sedekah, sholat, haji, kurban dan amal lainnya dapat disaksikan oleh orang lain. Tapi kalau puasa tidak bisa. Sehingga orang yang bisa puasa itu Bapak Ibu orang yang ikhlas, orang yang betul-betul mengharapkan pahala dari Allah. Wala aghwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin, kata Allah. Aku, kata setan, akan menyesatkan semua orang-orang beriman ini, kecuali hamba-hambamu Allah yang ikhlas di antara mereka. Jadi orang-orang yang ikhlas itu tidak akan sanggup digoda setan. Yang tidak bisa digoda setan itu Pak ada dua. Yang pertama orang yang paling taat, yang kedua orang yang paling durhaka. Yang paling durhaka itu takut itu setan gitu. Takut orang itu gantikan setan. Yang keempat Bapak Ibu, ibadah puasa adalah ibadah yang tidak bisa dimasuki oleh perbuatan syirik. Jadi orang puasa tidak bisa syirik Pak. Sebab dalam sejarah tidak ada satu amalan pun, tidak ada satu ibadah pun yang dipersembahkan oleh orang musyrik kepada yang disyirikkannya. Paling yang ada itu dikasih makan, dikasih minum. Jadi orang-orang musyrik Mekah tidak pernah berpuasa untuk Tuhan mereka. Makanya puasa ini termasuk ibadah yang istimewa. Nomor selanjutnya, ibadah puasa ini tidak ada tanda. Ibu-ibu pernah nengok foto orang sholat? Kalau kita nengok foto orang sholat, berarti tukang foto tidak sholat. Foto orang korban, foto orang haji, pernah tak kita nengok foto orang puasa? Yang ada itu foto orang berbuka, ya, foto untuk sebelum berpuasa. Jadi orang puasa ini tidak ada nampak identitasnya, tidak ada nampak tanda. Yang terakhir Bapak Ibu, pahala puasa itu tidak bisa dijadikan tebusan. Dalam hadis riwayat Muslim, kata Rasulullah, tahukah kamu orang yang paling bangkrut di akhirat? Banyak jawaban Bapak Ibu. Kata Rasulullah, orang yang bangkrut itu pada hari kiamat, mereka datang membawa pahala puasa,
Tetapi pahala itu habis untuk membayar hutang. Orang yang pernah dizaliminya, orang yang pernah disakitinya, itu menuntut waktu itu pahala yang dimilikinya itu diminta oleh yang disakiti tadi. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, sebelum kita puasa, mari kita saling maafkan. Setelah pahala kita habis, masih ada kawan minta jatah kepada kita ambillah dosonya itu. Tetapi pahala puasa itu tidak bisa dijadikan tebusan. Jadi sejahat-jahat orang, kalau masih ada pahala puasa, insya Allah harapan masuk surga itu masih ada. Nah, karena itu jangan kita sampai menyakiti hati orang. Dan kita tidak boleh saling mencurigai, saling menyakiti. Ada dulu Bapak Ibu di satu daerah, seorang petani punya seorang tetangga. Tetangganya itu baru, cuma agak miskin. Pagi berangkat kerja, sore baru balik. Nah, tetangga petani ini Bapak Ibu kehilangan cangkul. Yang dituduhnya tetangganya. Ngapa kok tetangganya dituduh? Karena dia miskin. Katanya orang miskin boleh dituduh. Jadi dituduhnya lah ngapa cangkul baunya itu bisa hilang. Pagi-pagi tetangganya tadi itu pergi bekerja, lewat di rumah petani tadi, ditundukkan kepala, senyum, ramah, pagi Pak, pagi Ibu. Kata ibu yang petani tadi itu dasar baik. Ya, itu hanya sekedar basa-basi untuk menutup penipuannya. Besok hari lagi tetangganya tadi lewat pulau, tapi tidak seramah tadi Pak. Agak terburu-buru. Nampaknya tidak kalau boleh sadar katanya kan. Ya, ngambil barang rambut tanpa permisi. Dan lama kemudian Bapak Ibu tetangganya kok tidak lagi lewat depan rumahnya tuh. Sebab kerja situlah selesai, kerja di bawah dikerjakannya lagi. Semakin yakinlah petani tadi nyoba yang ngambil. Buktinya tidak berani lagi lewat depan rumah. Seminggu kemudian dapat informasi tetangganya kok pindah rumah. Nah, oleh petani tadi disampaikanlah, kalian kalau selama ini pernah kehilangan, nyo yang ambil. Tempatnya tinggal baru sampaikan pulau, kalian disitu hati-hati. Kalau hewan tolong diikat, barang tolong dipelihara, jago dikunci. Kalau ada kain ampayan tolong ditungguin. Tetangga kami itu kalahin, katanya. Sehingga yang tetangga tadi itu Bapak Ibu diusirlah dari situ. Kami informasi tadi itu. Setelah berapa lama Bapak Ibu petani tadi itu membuka gudang, membersihkan lamun dicuci. Rupanya dalam gudang itu gak ketemu cangkulnya. Yang tetangga tadi itu tidak tahu lagi lah pindah ke mana. Itu bahayanya Bapak Ibu, berbahaya. Sampai hari ini minta maaf di kabarnya. Ya, berapa lama ya? Untuk itu Bapak Ibu, sebelum kita masuk bulan suci Ramadan, mari kita saling maaf memaafkan, ya Bu ya. Bapak-bapak, ya. Walaupun kita punya batas dari hati saja lah, ya. Walaupun tidak berjabat tangan dan juga dilarang dengan tangan ini Pak. Karena untuk mengantisipasi penyebaran corona. Sudah kita. Itulah Bapak yang berbahagia. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk pengajian di Ustadz Muhammad Nabi.
Alhamdulillah ilmu atau pengawasan agama sudah diberikan. Mudah-mudahan berkah dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin.